Harta tidak kekal dan tidak berguna kalau dibutuhkan kesembuhan, sedangkan kesembuhan itu tidak bisa diperoleh. Percuma dia bekerja mati-matian selama masih sehat, tidak menikmati hidup, lupa pada agama, tapi setelah hartanya terkumpul, hartanya habis untuk mengobati penyakitnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Damai bersamamu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus, banyak orang bekerja keras bukan karena kebutuhan ekonomis, tetapi karena ingin menjadi kaya, ingin mengumpulkan harta di dunia. Kerja keras sepanjang hari, hampir tidak pernah istirahat. Hari Minggu pun tidak sempat ke gereja. Tiap hari jarang berdoa karena pikirannya terpusat pada harta, mengumpulkan uang. Yesus pada hari ini memberikan nasihat kepada para pengikutnya supaya jangan mengumpulkan harta di dunia. Karena harta di dunia itu tidak kekal sifatnya. Sekaya apapun seseorang, kalau mati tidak membawa apa-apa. Tidak membawa rumah-rumah yang dia punya atau uang yang dia kumpulkan. Dan kalau menghadap Allah tidak ditanya berapa uangmu, berapa kekayaanmu, tidak. Yang ditanya adalah berapa besar imanmu, berapa besar cintamu kepadaku. Orang seringkali lupa bahwa harta yang sejati bukanlah harta duniawi yang dicari banyak orang. Karena harta duniawi itu sifatnya sangat tidak pasti. Berapa kali kita bertemu dengan orang yang miskin, hidupnya sengsara, lalu orang mengatakan, dulu dia kaya raya, tapi tiba-tiba bangkrut. Ada orang yang miskin dan sakit-sakitan, dan orang mengatakan dulu dia kaya raya, kerja siang malam, setelah sudah agak tua hartanya habis untuk merawat kesehatannya. Harta tidak kekal dan tidak berguna kalau dibutuhkan kesembuhan, sedangkan kesembuhan itu tidak bisa diperoleh. Percuma dia bekerja mati-matian selama masih sehat, tidak menikmati hidup, lupa pada agama, tapi setelah hartanya terkumpul, hartanya habis untuk mengobati penyakitnya. Para saudara yang terkasih,
Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencari harta yang sejati, harta yang tidak lenyap. Dan harta yang sejati itu ada di sorga. Maka kita diajak hari ini oleh Yesus untuk mengarahkan mata kita pada tujuan yang sejati, tanpa mengabaikan kewajiban hidup di dunia. Kita diajak untuk mengumpulkan harta di surga, hidup rohani, mengumpulkan iman, mengumpulkan cinta kasih yang berlaku di surga. Dan harta duniawi tidak akan kita bawa ke sana. Mari kita berdoa, semoga kita punya kebijaksanaan supaya kita bisa memberikan prioritas dalam hidup kita. Mana yang penting didahulukan, yang kurang penting dinomorduakan. Tetapi dalam kenyataannya kita manusia yang lemah, apa yang tidak penting menjadi nomor satu, apa yang penting menjadi nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon kebijaksanaan tersebut. Tuhan memberkati. Sabdamu adalah pelita bagi langkah kami dan cahaya bagi jalan kami. Mari kita doakan doa Kongres Ekaristi. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia Ekaristi yang menjadi tanda nyata kehadiranmu bagi kami. Bantulah kami agar selalu mensyukuri anugerah-Mu dan semakin hari semakin menghayati rahmat kudus-Mu. Berkatilah kami umat Keuskupan Malang yang sedang melaksanakan Kongres Ekaristi Keuskupan Malang dengan penuh semangat, sukacita, dan kerjasama. Semoga kami yang percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus sehingga dapat semakin menghayatinya. Karena berkat Ekaristi Kudus akan semakin memperkuat persatuan kami sebagai anggota gereja-Mu. Dan kami pun mampu mewujudkan semangat diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan dalam komunitas Kristiani yang semakin injili. Bersama Bunda Maria serta semua orang kudus di sorga, kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau menggembirakan hati kami dengan santapan surgawi ini. Bantulah kami dalam mengupayakan kebahagiaan sesama, sampai akhirnya kami Kau perkenankan menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku dengan
Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu.